Kalau saya yang notabene tidak ada sangkut pautnya dengan perkara itu saja dikasih uang, dan uang itu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu patut diduga kuat untuk mengerem saya atau meredam saya agar tidak muncul di ruang publik, saya khawatir betul praktek yang sama secara tidak bertanggung jawab juga dia lakukan terhadap aparat penegak hukum. Berarti kan saya sesungguhnya tidak hanya memikirkan diri saya nih, Mas. Saya memikirkan adakah kemungkinan perilaku yang sama, relasi instrumental jahat serupa itu juga dilakukan ke lembaga-lembaga penegakan hukum. Ada peristiwa lainnya yang berupa menurut saya telepon yang tidak menyenangkan dalam kurung tekanan psikologis, intimidasi berarti. Iya, intimidasi. Supaya saya juga sama berhenti bicara terkait kasus itu. Telepon saya itu tadi sekian tahun kemudian dalam kasus Ferdy Sambo kembali menelpon saya. Nah, pihak yang menelpon saya yang memberikan ancaman kepada saya untuk diam pada kasus Mirna Jessica kembali menelpon saya dengan nada arogan yang sama, dengan kosakata rendahan yang sama pada kasus Sambo. Sampai saya akhirnya menarik simpulan. Ini setiap kali orang penting ini menelpon saya, ada kejanggalan di situ. Ketika rakyat memainkan kedaulatannya, nih alat-alat negara ini. Film Ice Cold yang menggemparkan publik itu dirilis tanggal 28 September. Hari ini kita ngobrol, terus terang Mas, belum ada satupun alat negara, belum ada satupun lembaga negara yang bicara terhadap itu, terhadap situasi yang oleh warga net sekarang dianggap sebagai kebenaran, miscarriage of justice. Proses persidangan itu kan warganet anggap sebagai miscarriage of justice. Tapi tidak ada satupun lembaga negara yang bicara berhari-hari, berpekan-pekan setelah film itu dirilis. Yang saya khawatir ada dua, Mas. Yang khawatir dua. Bukan hanya otoritas penegakan hukum yang patut dicurigai sebagaimana endusan warganet, tapi komisi-komisi yang harus mengawasi otoritas penegakan hukum juga sekarang mandul. Misalnya, Polri ada Kompolnas, Kejaksaan ada Komisi Kejaksaan, Mahkamah Agung ada Komisi Yudisial. Miscarriage of justice yang berkembang narasinya di ruang maya itu kan menyangkut seluruh lembaga penegakan hukum ini. Tapi komisi-komisi yang sesaat lalu saya sebut, kok tidak juga mendorong ya? Anggaplah proses hukumnya ini putusan sudah inkrah nih. Kita tidak bisa membalik arah jarum jam, anggaplah demikian. Tapi untuk pembenahan internal harus dong. Film Netflix ini kan bisa diakses oleh seluruh penghuni bumi kan, Mas? Betul. Berarti semua umat manusia hari ini mendapatkan sebuah contoh konkret sebagaimana isi film itu, bahwa ternyata ada loh praktek-praktek miscarriage of justice. Itu kan narasi yang akhirnya muncul di kepala masyarakat.